Jumpa lagi, masih bersama dengan Ibu, masih di channel yang sama ya, masih di Indonesia Asik, mengupas bahasa Indonesia secara mudah, menyenangkan, dan tentunya asik. Oke, kali ini di video ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai surat lamaran pekerjaan. Apa itu surat lamaran pekerjaan dan kenapa dibahas di kelas 12? Nanti akan kita bahas ya. Untuk lebih dalam lagi, Ibu berharap kalian simak video ini dengan baik dan diperhatikan. Jangan dipercepat, apalagi di stop ya. Kalau materinya belum selesai kalian simak. Ya, masih dengan Ibu ya. Ibu kali ini akan menjelaskan mengenai sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan ya. Nah, ini tapi bukan bentuk menggunakan kepala surat ya. Jadi ini adalah surat lamaran kerjaan yang secara langsung ya, tidak menggunakan kepala surat. Oke, langsung saja pada langkah pertama ya. Langkah pertama yang harus dilakukan saat menyusun surat lamaran pekerjaan ya, ialah menulis tempat dan tanggal surat ya. Nah, ini pastikan tempat dan tanggal surat itu adalah tanggal yang terbaru ya. Jadi pada saat misalnya kalian dapat informasi lowongan, langsung kalian buat suratnya ya. Jangan lowongan yang misalnya sebulan lalu atau setahun lalu ya, nggak mungkin juga ya seperti itu. Jadi ini adalah tanggal dan tahun yang terbaru ya, seperti itu. Nah, Ibu lanjutkan saja ya. Nah, penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat ya, ini ditulis di pojok kanan atas ya, dan ditulis tanpa menggunakan titik di akhirnya ya. Ini perlu diperhatikan, kenapa? Karena ini bukan merupakan kalimat ya. Jadi penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat ini bukan merupakan kalimat, maka tidak boleh diakhiri dengan tanda titik ya. Oke, lanjut pada poin berikutnya yang kedua ya. Poin yang kedua adalah perihal dan lampiran ya. Nih, perlu diperhatikan dalam penulisan lampiran dan perihal ini kalian letakkan di sebelah kiri ya. Kalian letakkan di sebelah kiri ya, di sebelah kiri. Bagian perihal ini diisikan dengan lamaran pekerjaan. Jadi perihal itu adalah diartikan sebagai ini tujuannya untuk apa ya? Tujuannya adalah untuk melamar pekerjaan ya, seperti itu ya. Nah, berikutnya bagian lampiran. Nah, di bagian lampiran ini dapat diisi dengan jumlah dokumen yang hendak kamu lampirkan ya. Misalnya lamaran dilengkapi dengan identitas dan kualifikasi pelamar sebanyak misalnya 7 lembar ya. Jadi perhatikan ditulis dengan 7 lembar ya. Nah, tidak boleh menyingkat ya. Jadi dalam surat lamaran pekerjaan, penulisan perihal dan lampiran ini tidak boleh disingkat ya. Seringkali kita seringkali kita melihat ya dari contoh-contoh surat lamaran pekerjaan, baik itu di buku cetak, baik juga itu di internet misalnya. Ini ada perihal dengan tulisan hal atau lampiran dengan lam. Nah, ini salah ya, ini tidak boleh disingkat. Jadi harus jelas tulisannya ya, perihal mengenai lamaran pekerjaan. Lampiran misalnya melampirkan 7 lembar dokumen. Nah, seperti itu ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Dan selain itu juga, nah, penulisan di lampiran poin 7 lembar ini, 7 tidak boleh ditulis dengan angka ya, tidak boleh ditulis dengan angka. Misalnya ditulis dengan angka, ini harus ditulis dengan huruf 7 lembar, bukan 7 dengan angka lalu lembar, bukan seperti itu ya. Jadi ditulis dengan dengan huruf ya. Oke, berikutnya mengenai alamat surat yang akan dituju ya. Nah, ini adalah poin alamat surat yang akan dituju ya. Nah, di penulisan poin alamat surat yang akan dituju, ini ada hal yang harus dicermati ya saat menulis alamat surat dalam lamaran pekerjaan. Oke, yang pertama harus kalian perhatikan ya, kalian cermati adalah surat lamaran pekerjaan ini kan termasuk surat dinas. Artinya kita tidak menyurati seseorang saja ya. Jadi oleh karena itu surat lamaran pekerjaan yang benar tidak menggunakan kata kepada. Nah, banyak ya contoh-contoh surat lamaran pekerjaan menuliskan kata kepada. Itu salah ya. Jadi harus langsung saja pada jabatannya ya. Jadi misalnya yang terhormat. Nah, ini seperti itu ya. Nah, yang poin kedua, alamat sebaiknya tidak lebih dari 3 baris ya.
Nah ini kan 1 baris 2 baris, ini tidak boleh lebih dari 3 baris. Misalnya kalau kalian tambahkan 1 baris lagi, misalnya Yogyakartanya kalian simpan di bawah misalnya, boleh-boleh saja. Tapi kalau lebih dari 3 baris ini tidak boleh ya, tidak disarankan ya. Ini karena kesannya jadi memperlebar ya. Jadi kita kan mintanya mempersingkat isi surat saja ya. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Ini tidak boleh lebih dari 3 baris ya. Berikutnya poin yang ketiga, jabatan tidak menggunakan panggilan jenis kelamin. Nah, yang ini nih, poin di sini ini tidak boleh menggunakan panggilan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Misalnya yang terhormat bapak atau ibu general manager, ini tidak boleh. Ya memang banyak sih contoh-contoh surat yang seperti itu. Namun disarankan alangkah lebih baiknya tidak menggunakan penyebutan panggilan jenis kelamin. Ya, jadi langsung saja pada misalnya yang terhormat general manager PT Urip Subur. Ya, seperti itu. Lalu berikutnya, nah yang diperhatikan yang keempat ya, keterangan teks jalan ya, ini jalan pada alamat tidak boleh disingkat menjadi JL titik. Nah itu tidak boleh ya, itu tidak diperbolehkan ya. Berikutnya poin yang kelima, alamat surat ini bukan kalimat ya. Silakan kalian garis bawahi di sini bahwa alamat surat ini bukan kalimat. Oleh karena itu, jangan menggunakan titik di masing-masing bagian akhir. Jadi misalnya yang terhormat General Manager PT Urip Subur titik, Jalan Sleman nomor 22 Yogyakarta titik. Nah itu tidak boleh. Karena ini kan bukan kalimat, jadi tidak boleh ada tanda titik ya. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada contohnya ya. Nah, seperti itu ya. Oke, langsung saja kita lanjut pada poin yang keempat, salam hormat dan pembukaan ya. Salam hormat dan pembukaan. Jadi sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan ini di aliennya ini sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan baik ya. Gunakan juga bahasa yang sopan dan formal ya. Sebelum menulis isi ya, kalian harus menyertakan salam pembuka terlebih dahulu ya. Salam pembukanya ini ya. Nah, setelah itu pastikan ya salam pembukanya itu adalah salam yang umum, biasanya adalah dengan hormat ya, seperti itu. Pastikan juga untuk menambahkan koma setelah salam pembuka seperti contoh ini, dengan hormat koma ya, seperti itu. Oke. Setelah itu kata dengan hormat ini juga sebaiknya dijadikan satu dengan kalimat selanjutnya. Nah, ini sebaiknya ya, disarankannya ini dijadikan satu. Tapi kita buat jadi baris berikutnya ini masih nggak apa-apa sih, masih aman-aman saja ya. Kalau dibuat seperti ini masih aman-aman saja. Atau mau dilanjut langsung di sini di poin ini misalnya dengan hormat berdasarkan, nah seperti itu juga boleh ya. Itu sebenarnya sangat dianjurkan ya. Tapi kalau seperti ini dengan hormat koma langsung baris berikutnya, nah ini juga masih diperbolehkan ya, masih boleh lah, tidak disalahkan. Oke, berikutnya adalah poin isi. Ya, poin isi ya di sini. Saat menulis sistematika surat lamaran pekerjaan, ya di bagian isi ada beberapa bagian yang harus diperhatikan. Seperti yang pertama adalah identitas ya. Bagian ini menjelaskan atau memberikan keterangan umumnya berupa nama ya, jenis kelamin misalnya, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat asalnya ya, alamat yang dari mana kalian datang ya. Biasanya kadang-kadang sesuai dengan KTP ya, atau di mana kalian tinggal ya. Lalu berikutnya adalah nomor telepon, yang jelas adalah nomor telepon yang bisa dihubungi sewaktu-waktu kalau misalnya kalian dibutuhkan atau kalian diterima, maka kalian akan dihubungi di nomor tersebut ya. Nah, perlu diperhatikan juga ya. Nah, ini harus diperhatikan bahwa karena ini ya, bagian identitas ini masih bagian dari isi ya. Nah, ini tidak boleh ditulis dengan huruf besar ya. Jadi awalannya tidak boleh ditulis dengan huruf besar. Jadi tulisnya dengan huruf yang kecil. Misalnya nama, N-nya adalah kecil. Banyak ya contoh-contoh surat lamaran pekerjaan yang beredar luas di luar sana, ini tulisnya dengan huruf besar ya. Tolong diperhatikan, salah. Ya, itu salah. Jadi yang benar adalah seperti ini. Ya. Oke, berikutnya maksud dan tujuan ya. Nah, di poin maksud dan tujuan ini ya, kalian bisa menjelaskan mengenai alasan ya, alasan pengiriman atau pelamar pekerjaan menulis surat itu ya.
Nah, kalian juga bisa menjabarkan kemampuan dan kelebihan yang kalian miliki ya. Namun perlu dipastikan bahwa kemampuan itu harus sesuai dengan lowongan kerja yang dilamar. Contohnya ya, misalnya di poin maksud dan tujuan. Saya mengajukan lamaran pekerjaan pada perusahaan yang Anda pimpin untuk menempati posisi sebagai teknisi komputer. Padahal misalnya di sini lowongannya adalah sebagai koki, kan nggak nyambung ya. Nah, jadi harus dipastikan dulu lowongan kerjaannya itu untuk apa? Untuk jadi koki kah? Atau untuk jadi teknisi komputer kah? Ya, jadi harus diperhatikan ya, jangan iseng kamu ya. Misalnya ini lowongannya ada untuk menjadi koki, tapi kamu lulusan IT misalnya, ya kan nggak nyambung ya jadinya ya. Oke, berikutnya yang harus kalian pastikan juga adalah menyertakan kemampuan dan kelebihan yang kalian miliki ya. Nah, ini kemampuan ini sebagai tambahan saja sebenarnya. Kemampuan yang kalian miliki ini maksudnya adalah kemampuan tambahan saja ya. Misalnya apa sih kelebihan kalian selain kalian ini sebagai misalnya ahli komputer. Ya, misalnya saya adalah seorang yang memiliki determinasi yang tinggi dan mampu bekerja dalam tekanan ya, misalnya baik dalam kelompok ataupun individu ya. Saya memiliki pengalaman bekerja selama 3 tahun di perusahaan asing di Jakarta ya. Itu sebagai tambahan saja supaya pihak perusahaan ini semakin tertarik ya. Jadi ini adalah tambahan juga penting ya, seperti itu. Oke, berikutnya langsung saja pada poin menyatakan lampiran ya. Menyatakan lampiran. Jadi saat melamar pekerjaan pastinya kalian diharuskan untuk memberikan lampiran di dalamnya ya. Lampiran bisa berupa syarat yang telah diminta oleh perusahaan atau ya juga ini sebagai syarat tambahan saja ya untuk memenuhi melamar pekerjaan di perusahaan tersebut ya. Nah, ini harus dipertimbangkan juga ya agar bisa diterima ya. Misalnya kalian poin-poin tambahannya yang masuk akal ya dengan lowongan tersebut ya. Oke. Pada setiap lampiran, setiap akhir kalimatnya menggunakan tanda titik 2 ya, perhatikan ya, tanda titik 2 atau titik koma ya. Nah, di bagian akhirnya baru menggunakan tanda titik ya. Misalnya sebagai bahan pertimbangan, koma, saya melampirkan beberapa berkas sebagai berikut, titik 2. Nah, lalu 1 fotokopi ijazah terakhir, titik koma. 2 fotokopi KTP, titik koma. 3, 4, 5 dan seterusnya sampai pada yang terakhir. 6 surat pengalaman kerja, titik. Nah, berarti tandanya bahwa kalian tidak melanjutkan lagi di poin 7, cukup di 6 saja ya, seperti itu. Oke, lanjut saja pada penutup ya. Nah, pada bagian ini adalah bagian penutup ya. Pastikan kalian menunjukkan keantusiasan dalam melamar pekerjaan ya. Jadi pada perusahaan tersebut ya, kalian harus menunjukkan keantusiasan kalian dalam melamar ya, dengan harapan ya agar kalian bisa diterima di perusahaan. Dan ingat juga ya, harus menyatakan ucapan terima kasih ya. Contohnya misalnya, demikian surat permohonan pekerjaan ini saya buat. Saya berharap dapat diterima di PT Urip Subur. Atas perhatian dan kebijaksanaan Anda, saya mengucapkan terima kasih ya. Oke, di poin yang berikutnya adalah salam penutup ya. Di salam penutup ini, jika tadi di awal terdapat salam pembuka, tentunya di bagian akhir surat ini juga harus dilengkapi dengan salam penutup ya. Sebagai surat lamaran pekerjaan, salam penutup menjadi sangat penting ya, karena salam penutup merupakan bentuk etika ya, sopan santun dan penghormatan. Ya, jadi dalam penulisannya pun sama dengan salam pembuka ya, yaitu menggunakan tanda baca koma ya, seperti ini. Di salam pembuka ini dengan hormat, koma. Di salam penutup, hormat saya, koma ya. Yes, langsung saja masuk pada yang terakhir ya, poin yang ke-8, tanda tangan dan nama lengkap ya. Nah, ini perlu diperhatikan ya, penulisan tanda tangan ini kalian tulis tepat berada di pojok kanan bawah surat ya. Jadi ini paling bawah ya, di paling bawah. Kemudian tambahkan dengan nama lengkap ya, atau nama jelas ya. Hal ini berguna untuk menginformasikan bahwa pelamar benar-benar menulis lamaran tersebut atas keinginan dirinya sendiri ya, tidak dengan paksaan ya. Jadi bagian ini dibubuhkan juga
tepat di bawah salam penutup. Jadi hormat saya, koma, langsung tanda tangan, baru bagian nama lengkapnya, nama jelasnya ya. Oke, demikian penjelasan Ibu mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan. Ibu berharap ini bisa bermanfaat buat kalian ya di kemudian hari setelah kalian misalnya sudah lulus kuliah, kalian mau bekerja. Nah, ini kalau kalian memperhatikan dengan seksama, kalian menyimak dengan serius dan sungguh-sungguh, Ibu jamin kalian gak akan buka-buka lagi contoh-contoh yang beredar di luar sana yang gak jelas ya. Oke deh, sekian dulu ya penjelasan Ibu. Kita lanjut lagi nanti di sesi berikutnya. Bye.